Halo Sagittarius, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Sagittarius. Ini bukan kebetulan ada yang mendalangi peristiwa besar ini terjadi di hidupmu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik, jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Ten of Cups, ada Queen of Pentacles, ada Eight of Swords. Di sini ada Two of Wands, dan di sini juga ada Page of Pentacles. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Ten of Cups. Saya merasakan sepertinya ini kayak ada kepura-puraan ya. Kayak ada yang ditutup-tutupi oleh seseorang terhadap kamu. Dan kayaknya di sini kamu jadi kamu gak akan nyangka ternyata justru orang yang bohong, orang yang berpura-pura baik di depan kamu itu adalah orang terdekat. Itu yang saya rasakan di sini, karena di sini ada ada pertemuan, ada circle tertentu, tetapi ada kebohongan di sini. Ada kebohongan, ada kepura-puraan, dan kamu jadi kayak nggak nyangka, nggak nyangka ternyata seseorang ini yang boleh dikatakan ya merencanakan atau mungkin mendalangi peristiwa besar itu terjadi dalam kehidupan kamu. Ini bisa tentang keterpurukan, ini bisa tentang kehancuran, atau mungkin kegagalan. Jadi saat berita ini sampai di telinga kamu ya pastinya kamu kaget ya, nggak nyangka orang yang kamu percaya, orang yang kamu pikir setia, ternyata justru mengkhianati kamu. Ini bisa tentang ya mungkin dalam sebuah hubungan ya, atau bisa dalam sebuah pekerjaan atau usaha. Ya, mungkin mengalami sebuah kegagalan, kehancuran, keterpurukan, karena memang ada yang gak suka sama kamu. Ada yang kayaknya di depan kamu begitu baik, tapi di belakang kamu justru sebaliknya. Dan yang terjadi dalam kehidupan kamu ini tentang ya mungkin kegagalan ya, kayaknya ini bukan kebetulan, tetapi memang ada yang menginginkan hal itu terjadi dalam kehidupan kamu. Ini bisa dikaitkan dengan kegagalan dalam sebuah hubungan, kayak ada yang menjadi musuh dalam selimut, bisa jadi, atau di sini ada yang berpura-pura, ya mungkin ada yang berpura-pura bersimpati ya,
tentang apa yang kamu alami, tetapi ternyata dia dalang dibalik semua itu. Ada yang kayak gitu. Jadi hati-hati ya, hati-hati terhadap circle, pertemanan, atau bahkan tidak hanya pertemanan, ini juga bisa orang-orang terdekat. Jadi intinya kamu tidak boleh terlalu percaya terhadap seseorang, karena nanti bisa saja itu sangat mengecewakan kamu. Oke, itu artinya terhadap siapapun. Oke, karena apa ya? Saya merasakan di sini ada kepura-puraan. Ada yang mungkin bermuka dua juga bisa di sini ya. Di depan kamu begitu baik, tetapi di belakang kamu justru sebaliknya. Ada Queen of Pentacle di sini. Dan saya melihat di sini ini tentang bagaimana cara kamu untuk bisa melindungi ya. Melindungi apa yang sudah kamu miliki. Ya mungkin memang ada sebagian kamu yang memang ada yang berhasil menghancurkan kehidupan kamu. Oke. Ada yang mungkin merusak apa yang sudah kamu bangun. Entah itu dalam sebuah hubungan rumah tangga atau mungkin dalam pekerjaan. Ya, artinya ada yang memang berhasil membuat kamu terpisah dari orang yang kamu sayangi, karena mungkin di sini ada orang ketiga. Ada yang menginginkan hubungan kamu dan pasangan kamu itu hancur, pisah, atau mungkin bercerai. Tapi ada juga di sini sebagian kamu yang mampu untuk bertahan, mempertahankan rumah tangga kamu. Kamu tahu kayaknya memang ada seseorang yang berniat tidak baik dalam kehidupan kamu, yang memang merencanakan sesuatu hal yang memang menginginkan kamu dan pasangan kamu itu terpisah. Tapi saya melihat di sini kamu cukup cerdas, kamu cukup tahu bagaimana cara menghadapi orang-orang tersebut, orang-orang yang seperti ini. Dan mungkin dalam hubungan perlu komunikasi yang baik ya, artinya menyadari bahwa di sini hubungan kamu dalam ancaman. Oke, hubungan kamu kayak ada orang ketiga, kayak ada orang yang ngadu domba. Oke, kayak ada orang yang masuk ke dalam kehidupan kamu yang pada akhirnya merusak segala-galanya. Artinya kamu dan pasangan kamu itu akan sadar. Ada yang seperti itu, ada yang memang sadar, ada juga yang memang terbawa emosi, terbawa hawa nafsu yang pada akhirnya berpisah karena mungkin ada ego di situ. Ada. Jadi ada juga sebagian kamu yang mampu untuk bertahan. Ada Eight of Swords, mampu untuk bertahan karena mungkin banyak godaan ya di sini. Saya merasakan banyak godaannya. Banyak godaan. Oke, banyak hal-hal yang negatif yang kayaknya ini bisa tentang apa yang kamu miliki ya. Kehidupan yang kamu miliki yang bikin banyak orang iri sama kamu, banyak orang yang kayak ingin gantiin posisi kamu dalam sesuatu hal ya, entah itu dalam hubungan atau dalam karir atau dalam usaha. Kayaknya banyak hal yang nggak suka di sini ya. Dalam hidup selalu ada aja ya pro dan kontra, tapi saya melihat kamu cukup kuat ya, mental kamu cukup kuat untuk bisa menahan semua itu. Kamu cukup kuat untuk bisa menghadapi semua itu. Artinya di sini kamu sudah mulai bisa menyesuaikan diri ya, mulai bisa beradaptasi ya, bahwa hidup terkadang nggak selalu mudah. Selalu ada aja hal-hal yang terjadi terkadang di luar kendali, tetapi saya melihat kamu mampu untuk mengendalikan diri kamu di sini untuk bisa menghadapi semua itu yang pada akhirnya orang-orang tersebut nggak akan bisa melukai kamu. Karena di sini saya melihat kamu punya pertahanan yang sangat kuat ya, mental yang kuat, lebih peka, lebih sensitif. Ya artinya kamu sudah lebih membuat batasan dalam kehidupan kamu, nggak asal-asalan ya, dalam pertemanan, dalam berpartner atau mungkin dalam sebuah hubungan. Oke. Di sini ada Two of Wands dan saya melihat di sini ya memang ada pertahanan yang tidak semua orang bisa punya pertahanan seperti kamu di sini. Saya melihat kamu cukup bijak ya dalam hal apapun, memutuskan apapun, tidak tergesa-gesa, dengan pemikiran yang sangat matang, dengan pertimbangan.
Artinya untuk menghadapi orang-orang yang toksik, orang-orang yang manipulatif, kamu perlu strategi, kamu perlu cara, bukan asal-asalan, bukan membalas seperti apa yang dia lakukan sama kamu, enggak seperti itu caranya. Tapi kamu punya strategi untuk bisa membalas tentang apa yang orang lakukan terhadap kamu. Karena mungkin ada juga di sini posisinya ada yang sebagian kamu yang memang berantakan ya hidupnya karena seseorang. Ada yang berhasil kayaknya merusak kebahagiaan kamu. Tapi di sini kamu punya strategi ya untuk bangkit pastinya ya, untuk bangkit, untuk struggle, untuk bisa memulai sesuatu hal yang baru lagi, untuk lebih punya pondasi yang kuat, yang kokoh agar tidak gampang lagi entah itu dimasuki oleh orang ketiga atau mungkin terlalu percaya terhadap sesuatu hal yang manipulatif atau kepura-puraan ya. Artinya ini adalah bentuk perlindungan dalam diri kamu. Ada Page of Pentacle, bentuk perlindungan dalam diri kamu ya, bagaimana cara kamu untuk bisa ya mungkin mulai dari awal lagi, mulai dari nol lagi ya, kamu berusaha untuk mempertahankan agar tidak melakukan kesalahan lagi, agar tidak menyesali lagi ya tentang apa yang sudah kamu miliki. Berusaha untuk kamu pertahankan karena nggak mau lagi ya kembali ke masa lalu, hancur lagi karena mungkin terlalu mengikuti ego atau ambisi. Jadi saat ini kamu sudah lebih memikirkan tentang kedepannya, tidak hanya saat ini. Jadi nggak mau melihat sesuatu itu hanya dari penampilan luarnya saja, tetapi lebih kepada sudut pandang yang berbeda agar tidak salah lagi dalam memilih hal apapun dalam kehidupan kamu. Karena bisa saja ya justru orang yang terdekat yang terkadang tega nyakitin kamu, mengkhianati kamu. Dalam hubungan bisa, dalam berpartner bisa, atau mungkin dalam circle pekerjaan kamu ada yang mungkin persaingan yang tidak sehat, ada yang seperti itu. Kita lanjut. Di sini ada self crescent, ada ending trauma, ada dawn of love, ada speak out, dan di sini juga ada turn of new page. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini sepertinya saat ini kamu sudah mulai lebih fokus terhadap diri kamu ya, berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kamu. Berusaha untuk ya melewati apapun ujiannya, cobaan dalam hidup. Kalau ada ternyata orang-orang terdekat yang justru menginginkan kegagalan atau kehancuran dalam kehidupan kamu sudah mulai lebih menerima ya, sudah kayak udah nggak mau terlalu fokus terhadap apapun yang pernah terjadi dulunya tentang kegagalan. Saat ini kamu berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kamu, berusaha untuk bisa tahu arah langkah kamu mau kemana, kamu tahu tujuan kamu nggak mau stuck di keadaan kamu yang seperti itu ya. Mungkin ada yang memang terpuruk, ada yang memang di titik terendah karena memang ada seseorang yang menginginkan hal itu terjadi dalam kehidupan kamu, tapi kamu nggak mau berdiam diri. Kamu berusaha untuk bangkit, kamu berusaha untuk kembali melangkah dan memulai sesuatu hal yang baru dalam kehidupan kamu. Jadi ya bukan berarti kegagalan atau mungkin keterpurukan atau perpisahan atau perceraian itu bukan berarti akhir dari segala-galanya ya. Tetapi itu bisa jadi adalah awal sesuatu hal yang baru yang akan segera dimulai. Jadi jangan berpikir apapun yang terjadi membuat kamu terpuruk atau membuat kamu terbelenggu dengan situasi atau keadaan itu ya. Mungkin ada trauma ya mungkin trauma atau mungkin takut itu sebenarnya wajar, tetapi jangan sampai itu yang mengendalikan kamu untuk memulai lagi sesuatu hal yang baru. Jangan sampai kamu nggak berani.
timbulkan keberanian dalam diri kamu ya, mungkin meski butuh jeda ya, butuh waktu, tentunya kamu harus mampu untuk melewati semua itu, tapi jangan sampai kamu lama-lama dalam keterpurukan. Karena saya melihat di sini ada pengkhianatan juga, pernah yang kamu rasakan ya, atau bahkan ada orang ketiga yang justru berhasil merusak rumah tangga kamu, atau di sini ada pasangan yang ninggalin kamu demi seseorang yang dia anggap baik. Jadi banyak ya ujian, banyak cobaan yang kamu alami dalam hidup yang membuat kamu kadang capek atau lelah. Kenapa semua ini harus terjadi dalam kehidupan kamu? Tapi ingat ya, semua yang terjadi dalam kehidupan kamu itu punya alasannya, punya sebab dan akibat. Karena bisa saja sebelum kamu menemukan seseorang yang tepat, yang baik, terkadang kamu juga harus ditemukan dulu dengan orang-orang yang gak baik, orang yang toksik, orang yang manipulatif. Karena dari hal-hal tersebut kamu akan mampu lebih tahu mana sih yang terbaik untuk kamu, sosok seperti apa sih yang kamu butuhkan, tidak hanya sebagai hubungan ya, tetapi juga sebagai partner, teman, atau siapapun. Ya, kamu berhak memilih sesuatu hal yang terbaik dalam kehidupan kamu. Saya melihat kamu sudah mulai berani ya, sudah lebih percaya diri, sudah tidak mau lagi terbelenggu dengan kesedihan, keterpurukan. Saat ini kamu yakin akan ada sesuatu hal yang terbaik yang akan kamu dapatkan. Ya, bisa tentang ya kamu berhak memilih circle yang tepat, teman yang baik, pasangan yang baik. Ya mungkin tidak mentargetkan ya, tidak mentargetkan, tidak memaksakan juga, tetapi lebih menjalani kehidupan. Dan kamu sudah mulai berani untuk bersuara. Ya mungkin selama ini kamu hanya diam, takut, nggak berani, merasa nggak mampu, berpikir nggak akan ada lagi yang terbaik yang akan kamu dapatkan, karena kegagalan ini mungkin tidak hanya sekali, terjadi beberapa kali. Ada yang berpikir seperti itu, tetapi saya melihat kamu mulai berani untuk bersuara, berani untuk memperjuangkan kebahagiaan dalam kehidupan kamu. Dan di sini saya melihat di sini akan ada ya, memang akan ada sesuatu hal yang berakhir, tetapi akan ada sesuatu hal yang dimulai untuk kamu. Jadi bersiap ya untuk membuka lembaran baru, bersiap untuk sesuatu hal yang baru, bersiap untuk kehidupan yang mungkin penuh dengan warna lagi, penuh dengan cinta lagi. Ya artinya kamu juga akan mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa. Setelah apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu yakin ada hikmah di sebalik semua yang terjadi, yakin yang terbaik itu akan benar-benar hadir dalam kehidupan kamu. Jadi tutup kisah masa lalu kamu, move on. Jadi temukan sesuatu hal yang baru, temukan sesuatu hal yang benar-benar mampu menyentuh perasaan kamu tentang apapun itu. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau apapun ya situasinya, apapun ujiannya, apapun cobaannya yang sedang kamu hadapi saat ini, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap mampu menghadapinya dan tidak lari dari kenyataan apapun, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.